Kejaksaan Agung menetapkan Harvey Moise sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Suami Sandra Dewi itu masuk dalam daftar tersangka ke-16 pada Rabu 27 Maret 2024 malam. Menurut Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Agung Kuntadi, Harvey ditetapkan sebagai tersangka dalam perannya sebagai perpanjangan tangan untuk mengakomodasi kegiatan penambangan timah ilegal. Kuntadi menjelaskan, Harvey merupakan perwakilan PT RBT sekitar 2018 hingga 2019 menghubungkan Mokhtar Rizal Pahlevi Tabrani alias Riza selaku Direktur Utama PT Timah Tbk tahun 2016-2021. Sebelum Harvey, Riza telah lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Komunikasi Harvey dan Riza dimaksudkan untuk mengakomodasikan kegiatan pertambangan liar di wilayah IUPT Timah untuk mendapatkan keuntungan. Setelah beberapa kali pertemuan, keduanya sepakat untuk menjalin kerjasama dalam kegiatan pertambangan ilegal yang dibungkus dengan sewa-menyewa peralatan pemrosesan timah. Lantas, Harvey pun meminta kepada para pemilik smelter untuk menyetorkan sebagian keuntungan kepada dirinya maupun tersangka lain yang telah ditahan. Keuntungan itu lalu diserahkan ke Harvey seolah-olah sebagai dana Corporate Social Responsibility atau CSR yang difasilitasi oleh manajer PT KSA. Manajer KSA yakni Helena Lim juga sudah ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa 26 Maret 2024. Atas perbuatan itu, penyidik menjerat Harvey dengan sangkaan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Harvey langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Secara keseluruhan, penyidik telah menetapkan 16 orang tersangka termasuk Harvey Moise. Berikut daftar 16 tersangka kasus korupsi timah ilegal.